Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fatur Rahman dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kali ini saya akan mempresentasikan dan juga memaparkan hasil penelitian saya, yaitu yang berjudul Analisis Tindak Tutur Ekspresif pada Film Keluarga Cemara sutradara Yandi Lawrence. Oke, kita langsung saja ke presentasinya. Oke, masuk abstrak. Film Keluarga Cemara sutradara Yandi Lawrence merupakan film yang rilis di awal tahun 2019. Film ini menceritakan perjalanan keluarga dalam menghadapi masalah di kehidupan. Di dalam film ini banyak tuturan yang diucapkan oleh para tokohnya. Penelitian ini berjudul Analisis Tindak Tutur Ekspresif pada Film Keluarga Cemara sutradara Yandi Lawrence. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fungsi tindak tutur ekspresif pada film Keluarga Cemara sutradara Yandi Lawrence. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak dan catat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak tutur ekspresif pada film Keluarga Cemara sutradara Yandi Lawrence berupa fungsi memuji dalam konteks memuji enaknya masakan lawan tutur. Kemudian fungsi mengucapkan terima kasih dalam konteks penutur diterima kerja. Kemudian fungsi meminta maaf dalam konteks penutur meminjam uang. Lalu fungsi menyalahkan dalam konteks penutur marah dan kecewa terhadap lawan tutur. Dan yang terakhir, fungsi mengucapkan selamat dalam konteks penutur menyaksikan lawan tutur mendapatkan kebahagiaan. Dengan demikian, tindak tutur ekspresif dalam film Keluarga Cemara sutradara Yandi Lawrence terdiri atas tindak tutur ekspresif dalam bentuk memuji, ucapan terima kasih, meminta maaf, ucapan menyalahkan, dan ucapan selamat. Ya, masuk ke pendahuluan. Bahasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia dalam segala hal. Hampir di semua kegiatan melibatkan bahasa sebagai alat. Kegiatan manusia seperti bermain, berkumpul, berolahraga, berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan sebagainya menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Komunikasi yang baik dimulai dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar pula. Ketika penutur mampu menggunakan bahasa dengan baik, komunikasi akan berjalan lancar dan diketahui maksud dari penutur. Di lain sisi, seorang juga harus mampu menangkap maksud dari penutur agar tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi. Menurut Bagia tahun 2017, halaman 13, memaparkan bahwa fungsi terpenting dari bahasa adalah alat komunikasi dan interaksi. Komunikasi itu merupakan peristiwa yang terjadi ketika suatu organisme memberikan suatu responsi terhadap stimulus dari luar yang terarah kepada dirinya. Dalam kehidupan manusia, baik respon maupun stimulus terutama berwujud tuturan bahasa yang disertai peristiwa yang saling mengerti. Tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Ini menurut Abdul Khair dan Leoni Agustina tahun 2014, halaman 50. Berkaitan dengan kajian bahasa, tuturan dapat dikaji menggunakan bentuk verbal tuturan itu sendiri. Tuturan verbal di sini ditentukan atau ditemukan dalam sebuah wacana yang dapat berupa lisan ataupun tulisan. Wijana dan Rohmadi tahun 2011 halaman 68 mendefinisikan bahwa wacana adalah suatu bahasa lengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat ataupun klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yang mempunyai awal dan akhir nyata, disampaikan secara lisan ataupun tulis. Wacana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah percakapan yang ada dalam film Keluarga Cemara sutradara Yandi Lawrence. Wacana dalam tayangan ini berupa percakapan antar tokoh yang ada dalam film tersebut. Oke, untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk menguatkan argumen. Yang pertama dilakukan oleh Dewi Purwati, Bagia, dan juga Kadaryati tahun 2019, menulis jurnal penelitian pada jurnal Surya Batara dengan judul Analisis Tindak Tutur Direktif dan Ekspresif dalam Film Cahaya Cinta Pesantren sutradara Raymond Handaya dan skenario pembelajarannya di kelas 11 SMA.
Kemudian yang kedua, Umi Hasanah Bagia dan juga Nurul Setiorini tahun 2021 menulis jurnal pada jurnal Surya Batra yang berjudul Tindak Tutur Ekspresif, tokoh utama dalam film 5 Penjuru Masjid, sutradara Humar Hadi dan skenario pembelajarannya di kelas 11 SMA. Yang ketiga, Alfiani Rahmawati Bagia dan Umi Faizah tahun 2018 menulis jurnal pada jurnal Surya Batra yang berjudul Tindak Tutur Ekspresif dan Deklaratif pada film Negeri Van Orange, sutradara Endri Pelita dan skenario pembelajarannya di kelas 11 SMA. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menuliskan keadaan subjek ataupun objek-objek penelitian. Ini menurut Sugiono tahun 2014. Di dalam penelitian ini, peneliti memberikan gambaran tertentu atau aspek kehidupan dari tokoh yang diteliti, yaitu mendeskripsikan tindak tutur tokoh pada film Keluarga Cemara sutradara Iyandi Lawrence. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data adalah dengan metode studi pustaka, observasi, dan teknik simak dan catat. Penulis menggunakan data film Keluarga Cemara sutradara Iyandi Lawrence menggunakan teknik analisis isi. Teknik penyajian hasil analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penyajian informal. Metode informal adalah penyajian hasil analisis dengan kata-kata biasa. Ini menurut Sudaryanto tahun 2015 halaman 214. Lanjut ke hasil penelitian pada film Keluarga Cemara sutradara Iyandi Lawrence. Penulis menemukan beberapa fungsi tindak tutur ekspresif. Fungsi tindak tutur ekspresif yang ditemukan yaitu fungsi memuji, fungsi mengucapkan terima kasih, fungsi meminta maaf, fungsi menyalahkan, dan fungsi mengucapkan selamat. Dalam hal ini penulis menggunakan teori dari Yule. Menurut Yule tahun 2014 halaman 93, tindak tutur ekspresif adalah jenis tindak tutur yang menyatakan suatu yang dirasakan oleh penutur. Tindak tutur ekspresif dituturkan penutur sebagai wujud ekspresi psikologinya terhadap mitra tutur. Tuturan ini dapat berupa memberi ucapan selamat, mengucapkan terima kasih, menyalahkan, kemudian memuji, mengkritik, dan mengucapkan bela sungkawa. Film Keluarga Cemara sutradara Iyandi Lawrence berdurasi 90 menit. Di dalam film ini terdapat berbagai fungsi tindak tutur. Fungsi tindak tutur akan terutama fungsi tindak tutur ekspresif akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Dalam film ini ditemukan beberapa fungsi tindak tutur ekspresif baik di awal film, di tengah film, ataupun di akhir film. Kemudian ke pembahasan ya, bisa dilihat. Yang pertama, tuturan ekspresif. Fungsi tindak tutur memuji pada film Keluarga Cemara sutradara Iyandi Lawrence dapat dilihat pada kutipan berikut. Ini percakapan antara Jejek dan Emak. Jejek mengatakan, Emak masakannya enak ya. Kemudian Emak sok ditambah lagi atau ini data yang pertama Keluarga Cemara pada waktu 1 jam 27 menit 42 detik. Pada data 1 terlihat fungsi memuji. Fungsi memuji dituturkan oleh Ce Salma. Ce Salma sedang berada di rumah Arbah dan juga Emak. Situasi yang terjadi adalah Emak yang memasak cukup banyak dan enak. Hidangan sebanyak itu dan seenak itu memang disajikan untuknya. Cek Salma melihat hidangan sebanyak itu langsung makan dengan lahap. Di tengah makanannya itu terlontar kalimat dari penutur, yaitu Cek Salma dengan menuturkan bahwa makanan emak enak. Melihat ekspresi Cek Salma, emak merespon sebagai lawan tutur dengan menawarkan Cek Salma untuk menambah makanannya. Kemudian yang B, tuturan ekspresif terima kasih. Fungsi tindak tutur mengucapkan terima kasih dalam film Keluarga Cemara dapat dilihat pada kutipan berikut. Ini percakapan antara Abah dan juga Mandor. Abah mengatakan saya diterima, kemudian Mandor diterima. Abah, oh saya ucapkan terima kasih. Ini data kedua Keluarga Cemara, film Keluarga Cemara pada menit 33 detik 43. Pada data kedua terlihat fungsi mengucapkan terima kasih yang dituturkan Abah. Pada tuturan di atas, tempat kejadiannya atau tempat terjadinya tuturan adalah di dekat proyek. Abah yang kesulitan dalam mencari pekerjaan mendatangi Mandor bersama Romli. Mandor tersebut terlihat garang. Abah dan juga Romli berusaha merayu sang Mandor agar Abah mendapat pekerjaan di proyek bangunan. Setelah sekian lama, akhirnya Abah diterima menjadi pekerja bangunan. Terlihat dari raut muka Abah yang senang dengan diterimanya ia di proyek. Penutur di sini mengucapkan terima kasih. Kemudian yang C, tuturan ekspresif meminta maaf.
Fungsi tindak tutur meminta maaf dalam film Keluarga Cemara dapat dilihat pada kutipan berikut. Ini kutipan percakapan antara Cek Salma dan juga Mak. Cek Salma, "Mak, gimana Abah?" Kemudian, "Mak, kalau patah tulang tuh biasanya lama ya Cek, tapi maaf ya Cek, jadi minjem lagi." Cek Salma mengatakan, "Tidak apa-apa tuh Mak, ini data Keluarga Cemara pada menit 39 detik 47. Pada data ketiga terlihat fungsi meminta maaf. Emak yang terlihat kebingungan dan dalam kondisi serba sulit berbicara dengan Cek Salma. Cek Salma menanyakan keadaan Abah yang belum lama mengalami kecelakaan dalam bekerja. Dengan keadaan kepala keluarga yang tidak memungkinkan untuk bekerja dan kondisi semakin menghimpit, akhirnya emak berbicara dengan Cek Salma yang kondisinya sedikit lebih baik dari emak. Emak dalam kondisi sulit menuturkan meminta maaf kepada Cek Salma karena meminjam uang kembali. Kemudian yang gede, lanjut, tuturan ekspresif menyalahkan. Ini Abah yang menuturkan ya. Ngajarin Ara yang enggak berubah jadi nakal, berantakan gara-gara siapa itu. Ini data keempat, Keluarga Cemara, ada waktu 1 jam 25 menit detik keempat. Pada data keempat ditampilkan adegan kemarahan Abah. Dalam kondisi marah besar, Abah memaki Eis karena sudah menggagalkan rencana Abah untuk menjual rumah dengan mengambil dokumen rumah. Penutur yaitu Abah secara terang-terangan menyalahkan Eis karena telah berbuat nekat. Selain itu, terlihat tuturan bahwa Abah menyalahkan Eis karena mengajarkan hal yang tidak baik kepada adiknya itu, yaitu Ara. Kemudian yang E, tuturan ekspresif mengucapkan selamat. Fungsi tindak tutur mengucapkan selamat dalam film Keluarga Cemara dapat dilihat pada kutipan berikut. Ini terjadi antara tukang ojek dan juga Abah. Tukang ojek mengatakan, "Selamat ya Abah, kami pamit dulu." Kemudian Abah mengatakan, "Oh iya Kang, terima kasih." Terima kasih. Data kelima, Keluarga Cemara. Pada data kelima terlihat fungsi mengucapkan selamat. Tuturan tersebut terjadi antara tukang ojek dengan Abah. Abah yang baru keluar dari ruang bersalin menghampiri tukang ojek, anak-anaknya dan Romli. Tukang ojek membantu mengantar emak ke rumah sakit dan menunggu hasilnya. Ketika Abah keluar dari ruang bersalin dengan raut muka yang belum tenang, terjadi tuturan. Melihat Abah yang sudah keluar, tukang ojek mengucapkan selamat kepada Abah karena bayinya sudah lahir dan kemudian pamit meninggalkan rumah sakit. Ya, jadi simpulannya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pada penelitian ini ditemukan jenis tindak tutur ekspresif dan fungsi tuturan ekspresif pada film Keluarga Cemara sutradara Yandi Lawrence. Fungsi tuturan ekspresif berupa fungsi tuturan memuji, yaitu memuji masakan emak yang enak. Fungsi tuturan mengucapkan terima kasih, yaitu ketika Abah diterima kerja. Fungsi tuturan meminta maaf ketika emak meminta maaf pada Cece dan justru kembali meminjam uang kepadanya. Tuturan menyalahkan ketika Abah marah besar dan memaki Eis. Fungsi mengucapkan selamat dituturkan oleh tukang ojek kepada Abah karena emak telah melahirkan dengan aman dan selamat. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan dan juga saya sampaikan. Bila ada tutur kata ataupun penyampaian saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.